Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi pagi ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita berjumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Untuk itu mari kita sama-sama pagi ini berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang mengasihi kami di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih hari baru yang Tuhan berikan. Napas hidup, kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk menjalani hidup. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Dan saatnya kami mau diberkati dengan berkat rohani lewat firman-Mu, menuntun, memimpin, menghibur, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami dari segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar semua yang mengikuti siaran ini, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Demikian sampai sejauh pembacaan firman Tuhan untuk kita yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mulai renungan ini dengan menyampaikan peristiwa tahun 2016 sampai 2019 yang menghebohkan dunia. Jadi ada beberapa selebritis, artis-artis papan atas dunia yang menghebohkan dunia ini. Yang pertama, artis dari Korea Selatan bernama Suli. Di usia 25 tahun, dia membunuh dirinya sendiri. Itu tahun 2019. 1 tahun sebelumnya, tahun 2018, di New York, seorang desainer terkenal, desainer dunia, bernama Kate Spade. Dia juga memiliki produk tas dan sepatu dan sebagainya, itu terkenal di dunia. Tokonya juga ada di Jakarta dan kota-kota besar dunia lainnya. Kate Spade ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Kate Spade dikenal sebagai people talented. Di majalah New York Times menulis bahwa dia adalah salah satu dari julukan people talented. Orang-orang yang punya talenta.
Dan semua tahu pada 2016 Robin Williams, dia ditemukan bunuh diri. Pertanyaannya, mengapa orang terkenal, orang kaya, memiliki segalanya, bunuh diri, mati dalam keadaan tragis? Pertanyaan besar itu muncul di kepala orang-orang di dunia ini. Maka seorang penulis menulis demikian. They are not afraid of dying. They are afraid of tomorrow. Jadi dikatakan bahwa mereka tidak takut dengan mati. Mati mereka tidak takut. Tetapi mereka takut menghadapi masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 6 seluruhnya, di situ kita temukan bangsa Israel sedang dalam masa abnormal. Dikatakan selama 7 tahun mereka ada di bawah penjajahan bangsa Midian. Dan mereka dihancurkan oleh bangsa Midian. Mereka penuh ketakutan. Selama 7 tahun mereka ada di bawah bayang-bayang bangsa Midian. Tentunya bangsa Midian dikatakan datang seperti belalang. Mereka datang bergerombol, datang begitu banyak untuk merampas semua apa yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Dan sungguh menyedihkan, sungguh menakutkan, sungguh mengerikan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam bacaan ini, kita bisa melihat situasi dunia ini juga. Kondisi dunia ini dalam keadaan ketakutan. Tetapi dari bacaan ini, setidaknya ada 2 hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Yang pertama, kita melihat dari bagaimana Allah menghampiri dan datang menyapa Gideon. Gideon yang sedang begitu takut, bersembunyi di dalam tempat pemerasan anggur. Ini bukan tempat yang biasa, tempat persembunyian yang biasa. Tetapi dari bacaan ini kita temukan ada 2 hal. Berkaitan dengan masa depan yang ditakuti oleh orang. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata ketakutan akan masa depan itu bukan saja pada orang-orang sederhana. Tetapi pada orang-orang terkenal. Orang-orang yang memiliki segalanya juga takut. Dan Tuhan datang memberikan pelajaran berharga untuk kita melalui Gideon. Yang pertama, Allah melihat pribadi kita, melihat saya dan saudara tidak seperti yang kita lihat. Itu terbukti ketika Tuhan datang kepada Gideon yang sedang bersembunyi dalam ketakutan. Dia adalah seorang pengecut, sebagaimana orang-orang Israel lainnya. Mereka lari ke gua, mereka lari ke hutan bersembunyi. Dan Gideon bersembunyi di dalam tempat pemerasan anggur. Tuhan datang dan berkata kepadanya di ayat yang ke-12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pertanyaannya, betulkah Gideon adalah seorang pahlawan gagah berani? Saya kira dia sedang bersembunyi. Dia sedang dalam ketakutan. Orang muda ini sedang memiliki pandangan masa depan yang suram. Tetapi Tuhan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak melihat Gideon sebagai seorang pengecut.
Tuhan tidak melihat dia sebagai orang yang sedang dalam ketakutan, memiliki masa depan suram. Tetapi Tuhan melihat dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kita juga salah melihat diri kita seperti Gideon? Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi sudah berkembang juga dengan varian baru. Kalau kita menonton televisi, kita baca di majalah-majalah atau baca di koran. Begitu mengerikan. Dan akhirnya karena ketakutan orang tinggal di rumah. Ada juga yang takut dan mengisi waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak produktif. Yang mungkin hanya menonton saja atau main game saja. Ada juga yang bekerja dari rumah dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks Kota Kupang ini, baru saja kita dihantam oleh badai seroja yang sama mengerikannya juga dengan COVID-19. Memang itu menakutkan. Itu menyedihkan. Tetapi saat ini Tuhan melihat kita tidak seperti kita melihat diri kita. Tetapi dia melihat kita sebagai orang-orang yang kuat di dalam dia. Orang-orang yang diberikan anugerah dan kasih karunia. Orang-orang yang diberikan berkat oleh Tuhan. Orang-orang yang layak menerima pertolongan. Dia katakan kepada Gideon di ayat 12 sekali lagi. Dikatakan pahlawan yang gagah berani. Dan Tuhan menolong Gideon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Kita jangan menjadi orang yang takut, pesimis, tidak melihat masa depan. Baik terhadap anak-anak kita, baik pribadi kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Memang kita taat protokol kesehatan. Apa yang disuruh kita ikuti. Betul, kalau tidak ikuti itu artinya bunuh diri. Tetapi Tuhan memberikan keyakinan kepada kita. Kita bisa menghadapinya seperti Gideon. Seorang pahlawan. Artinya kita tidak usah takut. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Kita membantu saudara-saudara kita yang seroja, terkena badai seroja. Kita bantu. Kita juga masih bisa berdoa untuk semuanya, bahkan untuk diri kita. Kita bisa melakukan apa saja dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak kita bisa sekolah, sekalipun mereka secara online, tetap hadapi semuanya dengan Tuhan. Ada badai COVID-19, bahkan varian baru, tetap hadapi. Jadilah pahlawan di dalam Tuhan. Kita bisa memberikan penghiburan, kekuatan kepada semua orang, bahkan saudara-saudara seiman kita, bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, dari bacaan ini kita menatap masa depan. Dari bacaan ini yang kedua, bahwa Allah melihat kita, melihat diri kita ada potensi. Allah melihat ada potensi dalam diri kita. Mari kita baca di ayat 14 berkata demikian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Saya garis bawahi kata pergilah dengan kekuatanmu ini. Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan. Dalam terjemahan NIV, Alkitab bahasa Inggris, dia bilang begini,
Go in the strength you have. Pergilah dengan kekuatan yang engkau punya. Allah berkata, Tuhan berkata kepada Gideon supaya pergi dengan kekuatan yang engkau punya, dengan potensi yang engkau punya. Allah melihat ada potensi di dalam diri Gideon, sekalipun Gideon tidak melihat itu. Sekalipun Gideon merasa bahwa mereka sudah dijajah, mereka sudah tidak berdaya. Bahkan dia adalah seorang yang pengecut. Sampai bersembunyi, satu-satunya orang yang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Saya coba melihat tempat pemerasan anggur itu seperti apa di Israel. Melihat hasil arkeologi. Jadi dia bentuknya hampir seperti sumur yang mulutnya kecil, tetapi di dalamnya itu luas. Jadi dia bersembunyi bisa tutup dengan daun-daun, dengan apa, jadi orang tidak tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Gideon yang pengecut ini, yang ketakutan, yang tidak memiliki masa depan ini, Allah melihat dia punya potensi. Pergilah dengan kekuatan yang engkau punya. Go, sekali lagi, go with strength you have. Bukankah di dalam diri kita ada potensi? Mungkin kita sudah berpikir bahwa saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan ini dan itu lagi. Karena situasi dan kondisi sekarang. Baik COVID-19 maupun badai seroja. Saya tidak bisa lagi. Anak-anak saya tidak bisa sekolah lagi. Saya sendiri tidak bisa studi, tidak bisa dengan kondisi, dengan situasi ini. Tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan pelayanan, tidak bisa beribadah, tidak bisa ini dan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah berkata, go in your strength you have. Pergilah dengan kekuatan yang engkau punya. Dengan potensi yang kita punya. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para murid, apa yang kamu punya? Ketika peristiwa dia memberikan makan 5.000 orang. Ada berapa yang kamu punya? Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada pada kita. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada kita. Tapi Tuhan mencari apa yang ada pada kita. Potensi yang ada pada kita. Itulah yang Tuhan katakan, pergi. Lakukan. Dengan potensimu. Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan memberkati. Karena Tuhan menolong. Potensi kita bisa kita berdayakan. Bisa kita hadapi segala sesuatu dengan potensi yang ada. Ada ibu-ibu rumah tangga punya potensi untuk berdoa. Punya potensi untuk membaca firman. Mengajarkan anak-anak hal-hal yang baik. Menyiapkan mereka untuk menghadapi segala sesuatu dengan beriman kepada Kristus. Menolong mereka untuk menghadapi segala sesuatu dengan kegiatan-kegiatan yang benar. Bergantung kepada Tuhan. Termasuk sampai pekerjaan kita. Bahkan saudara-saudara yang menghadapi sakit penyakit. Ada potensi. Potensi terbesar adalah nama Yesus Kristus yang sudah mati di salib dan bangkit itu. Yang darahnya berkuasa. Bukan saja melepaskan kita dari kuasa kegelapan.
kuasa maut, termasuk kuasa iblis maupun sakit penyakit atau apapun. Ada iman, ada potensi. Tuhan bilang, pergilah, jalani hidup ini. Dengan ingat bahwa dalam hidup kita ada potensi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu baca semua bacaan ini dalam Alkitab ini. Supaya tahu ceritanya seperti apa. Berakhir dengan happy ending. Gideon mendapatkan happy ending. Karena dia sadar Allah melihat dia tidak seperti yang dia lihat. Allah melihat kita tidak seperti yang kita lihat. Dan diri kita ada potensi, ada kemampuan. Mari kita go with our strength. Dengan kekuatan yang kita punya. Saya menyimpulkan ini, dan ada yang menyimpulkan, ada penulis yang menulis begini. Without God, you are nothing. Tanpa Tuhan, engkau tidak ada apa-apanya. Without God, I am nothing. Tanpa Tuhan, saya dan saudara tidak ada apa-apanya. Tapi bersama Tuhan, Tuhan mengubah yang nothing itu menjadi something untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mohon, biarlah kami boleh melihat, menatap masa depan, menjalani hidup di depan kami ini. Dengan mengingat bahwa Tuhan, Engkau melihat kami, tidak seperti yang kami lihat. Engkau melihat kami dengan mata kasih karunia-Mu. Biarlah kami juga melihat diri kami, sebagaimana Tuhan melihat, menghargai kami. Ajarkan kami untuk menghargai diri kami ya Tuhan. Juga kami sadar bahwa di dalam diri kami ada potensi yang Tuhan taruh. Potensi dari pengampunan itu. Potensi dari kuasa Roh Kudus itu. Potensi dari hikmat yang Tuhan berikan. Potensi dari kekuatan, kesehatan, dan segala yang baik. Potensi dari berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan. Ampuni kami. Selama ini kami berlaku seperti Gideon. Kami tidak melihat diri kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diberkati, ditolong oleh Tuhan. Ampuni kami. Kami juga lupa bahwa kami punya potensi, punya karunia daripada Tuhan. Ampuni dan sucikan kami seluruhnya dengan darah Kristus. Ubah dan baharui kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami jalani hidup ini dengan berkat dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan. Kami jalani dan hadapi hidup ini, bahkan hadapi masa depan yang ada di depan kami ini. Masa depan anak-anak kami. Semua. Masa depan keluarga kami. Masa depan suami istri. Masa depan gereja kami. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Berkati kami, lindungi kami, tolong kami, dan bela kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat menjalani hari baru bersama-sama dengan Tuhan yang melihat kita dengan mata kasih karunia-Nya, mata berkat, mata kesetiaan-Nya, juga yang menaruh potensi dalam hidup kita dan yang melihat ada potensi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Shalom.